Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Bukmu Badan Urusan Kematian Muhammadiyah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa hadir di masjid di antara masjid-masjid milik Allah Subhanahu wa taala, Masjid Kiai Haji Abdul Razak Fakhruddin rahimahullahu ta'ala di MI Muhammadiyah Satupari. Kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah semata tatimmu shalihat, segala kebaikan menjadi sempurna. Sebagai pembukaan, Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Qaf ayat 19. Surah Qaf ayat 19. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Dan sekarat kematian itu akan datang dengan sebenarnya. Artinya pasti datang. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dzalika, ya demikian itu, ma kunta minhu tahid, sesuatu yang kalian atau yang kamu tidak akan bisa berpaling darinya. Jadi sekarat kematian itu akan datang dengan sebenar-benarnya, dan hal tersebut kalian tidak akan sekali-kali bisa berpaling darinya. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-35, Allah menyatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan mencicipi kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan memberikan ujian kepada kalian dengan ujian keburukan dan kebaikan, sebagai ujian, sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un,
dan hanya kepada kami kalian akan dikembalikan. Kalian akan kembali kepada kami, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lainnya, dalam surah As-Sajdah ayat yang 11, Allah menyatakan, "Qul yatawaffakum malakul maut." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, malakul maut akan mewafatkan kalian semuanya. Alladzi wukkila bikum, yang malakul maut diserai urusan untuk mencabut nyawa kalian. Tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian hanya kepada Rabb kalian akan dikembalikan. Akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi berpesan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru, perbanyaklah oleh kalian dzikra, mengingat hadimil ladzat, pemutus segala kelezatan, pemutus segala kenikmatan dunia." Apa maksudnya para jemaah? Ya'nil maut, yang dimaksud adalah kematian. Dalam hadis yang lainnya, tadi riwayat Imam Tirmidzi, ada juga dalam riwayat Imam Tirmidzi dalam jami'nya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu," seorang yang cerdas adalah man dana nafsahu, seorang yang dia mau menghisap, menghitung-hitung dirinya sendiri. Jadi dia menghisap dirinya, apa amal baik yang sudah dia perbuat dan apa amal buruk yang masih dia kerjakan. Wa amila lima ba'dal maut, setelah dia menghisap dirinya, dia beramal untuk menghadapi apa yang datang setelah kematian. Dia beramal untuk kehidupan akhiratnya. Itulah seorang yang cerdas. Wal ajizu, adapun seorang yang lemah adalah yang tidak cerdas, man atba'a nafsahu hawahu, seorang yang hawa nafsunya diajak untuk, seorang yang dirinya diajak untuk memperturutkan hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, namun dia bertamanni, berangan-angan nanti di akhirat mendapatkan surganya Allah, padahal dirinya senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Tidak sebagaimana seorang yang cerdas, dia selalu menghisap, muhasabah, menghitung-hitung amalnya, kemudian dia persiapan dengan amal baik untuk hari setelah kematiannya. Taib. Pada kesempatan malam hari ini melanjutkan pembahasan kita, karena pembahasan fikih jenazah itu para jemaah sebenarnya satu pokok bahasan tidak cukup satu malam, tapi insyaallah mudah-mudahan di kemudian hari akan ada pembahasan yang lebih lengkap, karena khususnya di negeri kita ya, di negeri kita ini ada beberapa hal yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, tapi kalau ditelusuri kebiasaan itu kebanyakan tidak ada dasarnya. Tapi masyarakat jika tidak dilakukan kebiasaan itu menganggap kita
tidak sempurna, begitu ya. Oleh karena itu, dengan dikajinya Al-Quran dan Sunnah di kajian Bukmu ini, Badan Urusan Kematian Muhammadiyah Pari Raya ini, mudah-mudahan kita betul-betul kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ini adalah jalan keselamatan kita para jemaah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum syai'aini." Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. In tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, lan tadhillu ba'dahuma, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apabila kalian berpegang dengan kedua perkara itu, yang merupakan pusaka warisan peninggalanku, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu para jemaah? Kitab Allah, Al-Quran, kitab Allah, was sunnati, dan sunnahku. Dan Al-Quran mengajak kita untuk berpegang dengan keduanya para jemaah, untuk kita kembali kepada keduanya. Silakan nanti dibaca di surat An-Nisa ayatnya nomor 59. Surah An-Nisa nomor 59, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "atiiullaha," taatlah kalian semuanya kepada Allah, "wa atiiur rasula," dan taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "wa ulil amri minkum," dan taatlah kalian kepada pemimpin-pemimpin kalian. Rata-rata para ulama ahli tafsir mengatakan ulil amri itu ada dua, al-ulama wal umara. Disuruh kita mentaati ulama dan juga disuruh kita mentaati umara, pemimpin-pemimpin pemerintahan. Tapi dengan catatan, ulama yang kita taati dan umara yang kita taati adalah orang-orang yang mengajak mentaati Allah dan Rasulnya. Itu catatannya. Jadi bukan mentaati sembarang ulama atau sembarang umara, tapi harus ulama-ulama dan umara-umara yang betul-betul mengajak mentaati Allah dan Rasulnya. Sebab kalau kita perhatikan ayat tadi, surat apa tadi para jemaah? An-Nisa ayat 59 diawali dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, seruan kepada orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman, karena hanya orang-orang berimanlah yang mau mentaati Allah dan Rasulnya. Ati'ullaha, taatlah kalian kepada Allah. Wa ati'ur rasula, dan taatlah kalian kepada Rasul. Perhatikan perintah yang ketiga, tidak ada kata-kata ati'u lagi. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Kata para ulama, ini menunjukkan taat kepada ulama dan taat kepada umara ini haruslah dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Itu yang benar. Kemudian Allah berfirman bagaimana? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kalian berselisih, berbeda pandangan, berbeda pendapat tentang sesuatu, bertanazu', maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Para ulama mengatakan kembali kepada Allah adalah ar-ruju' ilal Quran, kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Rasul adalah ar-ruju' ila sunnah, kembali kepada sunnah. Selesai urusan para jemaah. Kalau kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Thayyib. Terkait dengan penyelenggaraan jenazah, yaitu poin yang kedua. Yang pertama apa kemarin? At-taghsil, memandikan. Poin yang kedua adalah at-takfin, mengkafani. Poin ketiga apa kemarin? As-salatu 'alaiha, mensolati jenazah. Kemudian yang keempat terakhir, ad-dafnu, menguburkan. Terkait dengan ini semua para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali sedikit kemudian kita praktek langsung ya. Dan mudah-mudahan kita nanti sedikit serius ketika praktek, insyaallah.
apabila ada yang terlewat, mohon maaf ya, yang kita amalkan ini nanti yang sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah saja. Apabila ada yang terlewat, mohon dimaafkan. Sebab yang namanya adat istiadat itu terlalu banyak, yang mau kita ikuti yang mana gitu. Kalau panjenengan ingin saya menjelaskan mana adat, mana yang sunnah, nggak cukup ini waktunya. Jadi kita perlu waktu sendiri. Mana yang ada hadisnya, mana yang adat. Saya dulu pada jamaah sehari, dari pagi sampai malam itu sehari, sampai hampir maghrib baru selesai. Itu nanti dijelaskan mana yang apa, ada hadisnya, ada dasar ayatnya, pendapat para ulamanya, dan mana yang kebiasaan adat setempat. Ya, itu kan banyak sekali kebiasaan adat setempat. Dan nanti pertanyaannya kebanyakan seputar apa? Uruf itu kebiasaan masyarakat itu. Boleh dikerjakan atau tidak boleh dikerjakan. Jadi nanti ada uruf itu yang boleh untuk dikerjakan dan ada uruf yang tidak boleh untuk dikerjakan. Saya beri contoh. Uruf yang boleh dikerjakan adalah kata sambutan dari Bapak Muhyiddin ketika jenazah tidak diberangkatkan, itu boleh dikerjakan. Kata sambutan itu boleh. Dan bagus itu. Setidaknya mengingatkan orang untuk ikut sampai mengantarkan jenazah sampai kuburnya. Kemudian juga mengingatkan, mungkin ada yang dulunya mayit berhutang kepadanya, dia bisa menyelesaikan dengan keluarganya karena sudah diberi ruang untuk menyelesaikan. Namun ada yang tidak boleh dikerjakan, apa? Berobos itu. Nah, berobosan itu tidak boleh dikerjakan para jamaah. Ya, itu tidak boleh dikerjakan karena bertentangan dengan akidah Islam kita. Berobosan itu. Kalau kata sambutannya monggo, nggak ada masalah ya. Tapi berobosannya ini bertentangan dengan apa? Ayat. Mana ayatnya? Wal yatawafu bil baitil atiq, kata para ulama. Dan hendaknya mereka tawaf mengelilingi rumah Allah yang sangat tua dan kuno, yaitu Al-Ka'bah. Jadi tidak boleh kita melilingi apa? Keranda. Yang hanya boleh dikelilingi apa? Ka'bah. Jadi panjenengan misalnya muteri cagaknya Masjid Ar-Fakhruddin ini nggak boleh pada jemaah. Kecuali latihan umroh anak-anak di sini ya, latihan umroh misalnya dianggap Ka'bah. Karena ayatnya begitu. Jadi bertentangan dengan ayat, nanti dalilnya banyak lagi bertentangan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat banyak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa berbuat satu amalan yang tidak ada perintah dan anjuran dari kami, maka amalannya tertolak. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka dari situ ada adat yang boleh para jemaah dan ada adat yang tidak boleh. Adat yang boleh lagi apa? Seperti misalnya para jemaah, adat yang boleh ini ya. Seperti melepas tali pocong boleh. Tidak melepas tali pocong juga boleh. Jadi di suatu daerah itu tidak dilepas. Di satu daerah dilepas. Maka adat ini boleh. Di Saudi tidak dilepas, Pak. Tali pocong tidak dilepas. Alhamdulillah tidak ada jadi pocong gentayang, nggak ada di sana. Alhamdulillah kok nggak ada. Saya di sana bertahun-tahun, masuk Saudi 2008 baru pulang kemarin akhir 2017 nggak ada. Saya dengar gentayangan tuh nggak ada di sana. Tidak ada pada jamaah. Padahal tidak pernah dilepas loh itu. Oh saya itu ikut loh. Saya ikut mesti. Tapi untuk turun nggak boleh. Biasanya turun itu hanya keluarganya yang boleh. Itu saya perhatikan kok nggak diutai, nggak tadi pocong gitu ya. Gitu. Dan tidak ada yang teriak-teriak, diutai, nggak ada. Tidak ada. Karena memang tali itu adalah membantu supaya tidak terbuka auratnya. Itu saja. Tidak ada. Jadi seperti itu para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ya sedikit, nanti kemudian kita praktek supaya saya baca dari kitabnya Syekh Shalih Fauzan. Sebenarnya para jemaah sudah kita bahas kemarin beberapa hal yang disunahkan. Saya mau murojaah bersama para jemaah supaya nanti praktek kita langsung ingat. Ketika mengkafani itu yang wajib kemarin berapa lembar para jemaah? Yang wajib loh ya.
satu lembar tapi menutupi seluruh aurat. Yang wajib hanya satu. Sedangkan 3 lembar itu datang dalam sunnah, artinya dianjurkan untuk 3. Dianjurkan untuk apa? 3. Tapi 1 itu yang wajib. Dan pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, seorang sahabat meninggal dikafani dengan 1 kain kafan, namun kain kafannya terlalu pendek. Jika ditutupkan di arah kepala, maka kakinya terlihat. Jika ditarik ke arah kaki, kepalanya terlihat. Itulah jenazahnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Akhirnya Rasulullah memerintahkan supaya ditutupkan di arah kepala, karena kepala yang paling utama dalam badan manusia. Kemudian bagian kaki ditutupi dengan dedaunan idkhir, daun yang lebar seperti daun jati. Idkhir itu ditutupi demikian. Karena kehabisan apa? Kain waktu itu, tidak ada kain yang layak untuk digunakan untuk menutupi jenazah. Dari hadis ini sebenarnya kaum muslimin itu diberi kemudahan banyak, dan hadis Rasulullah memang berbunyi demikian para jamaah. Islam mengajarkan kepada kita, inna hadzal dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Dan biasanya yang membuat sulit adalah hal-hal dari luar yang dimasukkan ke dalam ajaran Islam. Ini yang membuat sulit para jamaah. Seandainya tidak ada hal-hal luar yang dimasukkan dalam ajaran Islam, penyelenggaraan jenazah ini semua mampu mengerjakan. Tidak harus ustadz, tidak harus kiai, tidak harus apa Pak Mudin. Semua, tidak harus pengurus bukmu. Semua yang ngaji ini sanggup untuk melaksanakan penyelenggaraan jenazah. Iya para jemaah, ya rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, di zaman Rasulullah pernah mengatakan, kalau kamu wahai Aisyah meninggal duluan, aku akan mandikan kamu dan kafani kamu. Aisyah pun mengatakan demikian. Bukan hanya Aisyah, Abu Bakar juga mengatakan hal yang sama, menunjukkan di zaman dahulu masalah penyelenggaraan jenazah ini semua mampu menyelenggarakannya para jemaah. Tidak ada yang tidak mampu. Sebab kalau tidak penyelenggaraan jenazah ini kaum muslimin tidak mampu, atau hanya segelintir kaum muslimin saja yang mampu, berarti Allah telah membebani hamba-hambanya dengan syariat yang hamba-hambanya tidak sanggup untuk mengerjakannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Tidak mungkin Allah membebani satu jiwa di luar kesanggupannya. Contoh malih nggih, umroh dan haji itu. Ini saya kasih resep. Sebenarnya ibadah umroh dan haji itu mudah. Kenapa dipersulit? Saya mulai sedikit tahu para jemaah. Ketika saya ini jadi pembimbing umroh dan pembimbing haji, baru tahu kenapa dipersulit. Supaya travel laku. Loh, ini jujur saja. Supaya laku. Loh Ustaz, bukankah sudah laku? Iya tetap laku, tapi supaya lebih laku diumumkan ada misalnya manasik umroh dilaksanakan oleh travel ini, orang pada datang gitu belajar. Dan dasarnya memang di Indonesia ini para jamaah, dasarnya di Indonesia ini kaum muslimin sedikit yang mengetahui ilmu agama secara mendalam, itu dasarnya. Kalau di Saudi para jamaah, orang mau umroh haji itu berangkat sendiri. Jadi begini caranya, ngonline dulu ya. Jadi masuk di online, kemudian nanti kalau sudah ngonline dapat semacam nomor, kemudian dibayar di bank. Setelah dibayar di bank, dia sudah dapat namanya tasrih. Tasrih itu izin untuk dia menyelenggarakan untuk beribadah. Kalau sudah gitu berangkat, mau naik bis boleh, bawa mobilnya pribadi boleh, mau ikut rombongan juga boleh. Dan kebanyakan orang-orang sana bawa mobil pribadi atau naik bis. Kalau di sini tidak berjamaah, tidak berani berangkat sendiri tanpa rombongan karena kekurangan kita tentang ilmu. Baik. Kemudian sunnah yang kedua apa kemarin berjamaah yang sudah saya sampaikan kemarin. Sunnah yang kedua adalah berwarna putih. Jadi kain kafannya diusahakan berwarna putih.
Dan yang 3 lembar itu salah satunya adalah kain yang bergaris-garis. Kemudian disunahkan untuk memperbagus kafannya. Kemudian disunahkan salah satu dari kainnya itu adalah kain yang biasa dipakai. Sebagaimana dalam hadis putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah radhiyallahu anha dikafani dengan sarungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita sampaikan supaya nanti apabila terjadi entah di mana kain kafan tidak semuanya putih, jangan kita heran. Karena di dalam Islam putih itu hanya sebatas sunnah. Sebagaimana panjenengan coba, bapak-bapak ya, yang rawuh di sini, coba yang pakai baju putih siapa? Cuman saya, gitu. Sinten malih yang agak putih, Sebenarnya saya putih tulang, nggak putih banget saya. Panjenengan putih. Selainnya semua berwarna toh. Nah, padahal yang sunnah bagi laki-laki itu berwarna putih. Tapi boleh selain warna putih. Tapi kok nggak ada yang protes? Nggak ada yang protes. Tapi kalau kain kafan coba praktekkan selain putih. Oh, protes ini. Langsung diprotes. Padahal itu nanti bisa jadi pada suatu keadaan kain kafan tidak ada, atau mencari kain kafan putih juga tidak bisa ditemukan dengan mudah, akhirnya dikafani dengan sarung, dengan selimut dan seterusnya. Yang penting kemarin jangan yang ada gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Sudah kita bahas kemarin. Dan juga untuk laki-laki jangan kain sutera. Thaib. Adapun para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kain kafan wanita ada disebutkan di dalam hadis itu kain kafannya 5. Yang pertama adalah apa yang dipakai sebagai gamisnya. Yang kedua, apa yang dipakai sebagai khimarnya. Khimar itu kerudung kalau sekarang. Yang ketiga adalah apa yang sebagai izarnya. Izar itu sarung. Dan yang keempat dan yang kelima 2 lembar sebagai penutup luarnya. Jadi nanti para jamaah, kalau 5 untuk perempuan, ini nanti beberapa tempat itu beda-beda. Saya pernah memberikan pelatihan di Mojokerto. Mojokerto beda dengan Kediri, caranya beda. Jadi kalau untuk adat kita persilahkanlah apa saja. Yang penting sesuai dengan syariat. Jangan berlebih-lebihan para jamaah. Berlebihan itu seperti apa? Dikerudungi dengan kerudung harus beli dari apa? Toko kerudung. Kerudung yang bagus begitu. Kemudian gamisnya juga bagus. Akhirnya seperti sebagian orang-orang di luar Islam itu kalau meninggal dikasih apa? Jas, dasi dan seterusnya, dirias, dibedai, dipupuri dan seterusnya. Ini tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Karena pakaian itu yang layak memakai adalah orang yang masih hidup, bukan orang yang sudah meninggal dunia. Karena nanti akan menjadi rusak di dalam tanah, akan bercampur dengan tanah. Para jamaah yang rahmati Allah SWT. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan yang sesuai sunnah, cukup 1 kain kafan, baik laki-laki maupun perempuan, atau kita dengan 3 lembar, baik laki-laki maupun perempuan, atau ikut hadis yang lainnya sebagaimana dipraktekkan oleh para sahabiat ketika memandikan Ummu Salamah, Ummu Kulthum radhiyallahu anha dengan 5 lembar, yaitu yang pertama tadi apa? Gamis, komis, kemudian khimar, kerudung, kemudian izar, sarung, kemudian yang kedua adalah 2 lembar kain yang lebar. Inilah yang ada para jemaah dari sunnah Nabi SAW. Pertanyaan berikutnya, ya, apakah ada tuntunan dari Nabi SAW kalau dilihat dari hadis-hadisnya untuk menutupi celah-celah atau lubang-lubang ini dengan kain kapas? Tidak ada. Itu kembali kepada uruf, kebiasaan. Tapi kebiasaan di Indonesia tidak beda dengan di Saudi.
Hanya saja yang ditutupi yang beda. Jadi sana juga memakai kapas sebagaimana di sini ada para jemaah. Di gambarnya itu disediakan kapas, tapi tidak semua daerah di Saudi itu menggunakan kapas. Ada yang langsung kain kafan tanpa dikasih apa? Kapas. Nah, kemudian kenapa ada yang dikasih kapas? Itu saya perhatikan, biasanya yang jenazahnya itu keluar dari rumah sakit. Jadi kalau ada jenazah yang keluar dari rumah sakit atau disinyalir punya penyakit, itulah yang disunahkan untuk ditutupi. Sebenarnya supaya tidak ada bau pada jemaah. Sebenarnya itu. Kalau jenazahnya meninggal itu tidak ada sakit berat, itu walaupun nggak ditutupi tidak mengapa. Tapi kalau baru keluar dari rumah sakit biasanya itu ditutupi, celah-celah itu, lubang-lubang kecil itu ditutupi. Jadi kembali kepada kebiasaan. Kalau hadisnya tidak ada pada jemaah. Di dalam hadis tidak ada tuntunan demikian. Ya. Kemudian para jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada beberapa hal juga yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka terkait pengkafanan jenazah ini para jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adalah terkait dengan kainnya, lebarnya. Sebagian ulama mensyaratkan lebarnya kain itu harus 3 kali lipat dari lebarnya apa? Badan. Sudah kita bahas kemarin. Jadi kalau badannya sekian ini, maka nanti kainnya itu harus selebar 3 kali lipatnya. Supaya apa? Yang satu lipat untuk ini, yang satu lipat untuk belakang, yang satu lipat untuk separuh kanan dan kiri, ya kan? Pas nantinya. Sehingga nanti pas. Bagaimana dengan kain yang kurang dari 3 kali lipat lebar badan? Tidak mengapa. Wong itu tidak ada dasarnya hadis. Asalnya yang penting menutupi. Tapi disebut oleh para ulama. Kalau panjenengan baca di sini disebutkan, dalam kitab ini disebutkan. Supaya bisa menutupi. Wong sekarang mendapatkan kain lebar kan bisa dengan mudah. Kalau dulu di zaman Rasulullah SAW, kain itu masih terbatas. Maka apa saja boleh digunakan untuk kain kafan. Tapi kalau di zaman ini ya jangan terlalu bakhil lah kita, ya. Kita usahakan cari yang engkoknya lebar. Kenapa khususnya di Pare saya sering menunggu itu. Sejak saya kecil itu sering saya menunggu orang dikafani. Kenapa kok cara meletakkannya kok kanan kiri kok tidak langsung numpuk begini? Karena engkoknya terbatas. Itu nyiasati engkok saja para jemaah. Jadi tidak harus kanan kiri, ada sebagian lagi ya, tengah dulu, kemudian kanan, kemudian kiri, begitu, kanan kiri, sampai jumlahnya 3 atau 5. Itu sebenarnya tidak ada tuntunan, itu kembali kepada kebiasaan. Kalau di Saudi para jemaah, itu semua ditumpuk, 1, 2, 3 langsung tumpuk begitu. Tidak ada kanan kiri, kenapa? Karena lebarnya sudah ada. Wonten mriki engkoknya 1,8 ada ya? 2 meter ada engkok. Ada. Ya udah, ini kayaknya tadi lebar kemarin itu. Kita coba ya. Engkoknya lebar. Sudah cukup. Sudah enggak usah diukur, kalau sudah lebar enggak usah diukur para jemaah. Baik, kita langsung praktek ya. Karena dari panitia memohon kepada saya supaya praktek. Sebenarnya di jadwal tercantum pemakaman, tapi waktu itu enggak cukup. Tidak cukup para jemaah. Harusnya satu pertemuan begini, teori, satu pertemuan praktek. Satu pertemuan lagi, teori, satu pertemuan praktek. Atau 2 pertemuan teori, 1 pertemuan praktek. 2 pertemuan teori, 1 pertemuan praktek. Tapi saya yakin, saya tadi sudah konsultasi, sebagian besar dari para jamaah sudah belajar teorinya, ilmunya, yang belum prakteknya. Dan saya mohon nanti setelah dapat ilmu, monggo gantian praktek para jamaah. Jangan malu praktek. Ya nanti berdua bertiga kan kalau ada kurangnya kan saling mengingatkan para jamaah. Alhamdulillah saya sejak dari pondok itu saya sudah praktek. Langsung begitu ke masyarakat saya praktek. Tapi ya nggak bisa setiap ada orang meninggal saya praktek, nggak bisa. Karena apa? Karena kadang-kadang kita ada jadwal di tempat yang lain. Alhamdulillah kalau pas nggak ada jadwal saya datang. Saya dan beberapa keluarga jamaah kita ini, misalnya beberapa orang di sini di Pare,
Itu wasiat. Nanti kalau saya meninggal yang memandikan Muhammad Yusron. Ada yang sudah wasiat gitu. Lah qadarullah pas beliau meninggal nggak bisa saya mandikan. Padahal sudah wasiat itu. Nggak apa-apa, wasiat begitu dimandikan oleh si fulan boleh, dalam Islam boleh pada zaman. Jadi panjenengan nanti milih misalnya, saya nanti kalau memandikan yang memandikan misalnya Ustadz Habib Zainuri boleh, nggak ada masalah. Wasiat begitu boleh. Kalau beliau bisa wajib, tapi kalau beliau nggak bisa ya yang lainnya. Jangan kemudian nunggu beliau masih di Jakarta nunggu ya nggak bisa. Kalau memang bisa ya, monggo kita praktek ya pada zaman. Baik. Ya, di sini ya. Sini. Boleh dibuka nggak apa-apa, dibuka nggak apa-apa. Boleh. Ini pakai boneka atau langsung relawan? Relawan juga ada ya? Diletakkan di sini dulu aja. Ini untuk mengkafani itu, diletakkan di sini dulu. Terserah. Ini dulu atau setelah itu relawan gimana? Cukup nggak waktunya? Nggak cukup. Relawan gih, ya apa? Boleh. Nggak apa-apa. Relawannya di mana dulu? Jangan langsung di sini, jangan langsung di sini. Jangan langsung di sini, seperti kita memindahkan dari tempat memandikan atau langsung seperti digotong gitu ya. Itu aja. Jadi seperti betulan kita prakteknya. Ini di pinggirkan dulu. Iya, tutup anduk. Nanti langsung dipopong betulan. Ada 3 orang nanti popong ya. Ini dianu dulu. Dipinggirkan dulu. Mulai dari proses setelah memandikan. Loh, ini pakai relawan apa? Relawan toh? Pakai relawan. Terserah ya. Relawannya sampean. Siapa yang siap untuk menggendong yang kuat? Seperti kita praktek betulan. Ya. Ya terserah panjenengan. Gimana? Boneka aja ya. Ya udah. Boneka aja nggak apa ya. Lah itu harusnya ada kursi lagi, ada apa? Apa di sini di meja ini, taruh sini. Ya, ya. 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 Ya, ya sudah. Kita bantu pura-pura 3 orang gitu ya. 3 orang, ya. Ya seperti betulan kita. Dipindahkan sini. Sebentar, ditata dulu kain kafannya ya. Mana ini ya? Laki-laki saya. Ya laki-laki dulu. Ini yang tengah, ini tengah. Kepala. Ya, sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Mohon semuanya bisa hikmat mendengarkan ya. Biar relawannya tidak bingung, jadi saya yang jelaskan saja. Kecuali kalau saya lupa tolong diingatkan gitu ya. Jadi setelah kita meletakkan, nggak apa-apa talinya kurang panjang dikit nggak apa-apa, sudah cukup. Setelah kita meletakkan
Ini engkoknya kurang lebih ini 1,5 ya ini ya. Ya, 1,5 ya. Berapa? 150. Ya, 1,5 ya, 1,5 meter. Ya. Jadi pada asalnya mengkafani jenazah itu cukup 1 lembar kain pada asalnya, hukum asalnya. Hanya saja kalau saya perhatikan kain kafan di sini dengan di Saudi, di sini rata-rata ini masih apa? Terlihat. Kalau di sana tidak, tebal di sana. Inilah, terlihat ya. Maka kalau seperti ini, maka ambil yang sunnah 3. Ya. Kecuali kalau dalam kondisi apa? Darurat seperti keadaan perang, keadaan bencana alam dan seterusnya, maka kita boleh. Jadi pada asalnya 1. Nah, untuk meletakkan yang kedua, ini karena jenazahnya kecil, maka langsung saja seperti kebiasaan di Saudi, langsung 3 itu ya berjajar langsung. Tidak usah pakai kanan kiri. Kecuali kalau jenazahnya gemuk, baru nanti agak ke kanan dan ke kiri, begitu. Nah, seperti ini langsung letakkan ya. Ya. Terus tali, saya ingatkan lagi tali. Posisi tali itu, yang satu kan karena ini talinya cuma 3 dan memang tali 3 itu cukup. Asalnya jenazah itu kalau bayi tidak dipakai tali langsung. Bagaimana caranya? Setelah dibungkus, itu kain kafannya itu, ya, kain kafannya itu ditaruh atasnya begini. Atasnya kemudian nanti dibopong begini. Sudah gitu aja jenazah bayi, tidak perlu ditali. Kalau seandainya mau ditali boleh, nggak ada masalah. Berarti talinya berapa? 3. Karena usahakan ya tali itu ganjil. Walaupun sebenarnya kalau 2 pun nggak apa-apa, tapi dengan ganjil itu melaksanakan sunnah witir. Karena Allah mencintai sesuatu yang witir. Baik. Kemudian setelah tali ini kan di posisi kepala, ya kepala. Yang ini tali di posisi apa? Kaki, posisi kaki. Maka yang satu itu di posisi daerah perut dan dada. Jangan di tengah pas. Kalau 3, jangan di tengah pas, tapi agak ke atas, daerah perut dan dada. Karena ini daerah aurat, ya, supaya lebih tertutup dikasih tali. Ya. Kalau 5, maka daerah dada ini tambahi lagi 2. Yang ini tambah lagi di tengah sini. Kemudian yang satu ini di daerah lutut. Kadang-kadang lutut itu kan goyang-goyang terbuka. Nah ini kasih tali lagi. Kalau 5. Bahkan di Saudi sampai 7. Karena orang sekarang kan kadang-kadang tinggi-tinggi, besar-besar. Supaya tidak terbuka apa? Auratnya. Dan sana itu banyak ya para jamaah ya. Itu menggotong jenazah nggak seperti kita. Kita kan pakai tandu. Di sana itu sering kita menggotong jenazah itu langsung orang digotong ini, enak, lebih ringan. Jadi langsung orang itu dibawa gini para jamaah. Jadi langsung begitu. Itu biasa itu ya. Jadi biasanya kan di sana gini, di sana itu seringnya ya, tapi itu dengan di sini sebenarnya bedanya nggak jauh. Seringnya kan tempat pemakaman jauh, mereka pakai mobil ambulan dulu. Mobil ambulan berhenti di depan, di jalan besar, kemudian masuk ke area itu digotong tanpa keranda itu. Langsung begini aja ya. Maka dari itu kenapa terkadang pernah terjadi jenazah itu terbuka, di video itu ada terbuka ya, karena kadang-kadang kurang ikatannya, orangnya besar dan seterusnya. Jadi apabila kainnya lebar cukup begini ya para jamaah, tidak perlu ke kanan kiri. Coba dibantu saya 2 ke sana sini, tolong 2 orang bantu. Kita umpamakan kainnya sempit gitu, kita umpamakan sempit ya, diambil dulu ya. Kalau diumpamakan sempit ya, maka ini agak ke sini ya, kemudian satunya lagi agak ke situ. Silakan ke kanan dan kiri. Ini kalau kainnya apa? Kita asumsikan kainnya kurang lebar, seperti itu. Tidak mengapa ya. Dan ini 3 ini boleh untuk laki-laki dan boleh juga untuk perempuan. Tapi ada hadis yang lainnya perempuan dipakaikan selain 2 ya, 2 ini, selain 2 ini sisanya itu dibuat apa? Pertama, gamisnya, ya, gamis itu menutupi dada dan perutnya. Kemudian khimar kerudungnya dan izar sarungnya ya, sarung yang bawah. Ya, sudah ada. Ya, ini namanya gamis. Ya, ini namanya gamis. Kemudian mana itu? Sarungnya mana? Nah, kerudungnya mana? Apa-apa. Ya, kerudungnya. Ya, seperti itu.
Jadi kalau perempuan, sebenarnya kalau perempuan itu yang satu ini diambil, jadi dua. Ya, nanti aja dulu, nanti aja. Kita mau praktek laki-laki dulu dah. Ya, laki-laki dulu. Baik. Silakan kita seperti asli. Coba 3 orang ya, jangan 2 orang. Seperti asli kita mau. Nah, silakan. Tiga orang ya. Ya, harus tertutup dulu. Harus tertutup dulu, ya. Jangan terlihat ya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Ya, insyaallah. Ya. 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 Baik. Baik, ya. Jangan diambil dulu, tapi ini dilebarkan dulu supaya nanti nariknya gampang, ya. Nariknya gampang, ya. Dilebarkan dulu, tidak boleh. Usahakan jangan lihat aurat para jemaah, ya. Termasuk ketika memandikan juga. Baik, sudah, ya. Sekarang kita tutup, bantu, monggo saya menjelaskan, ya. Ditutup, ya. Ya. Terus, sama saja, nggak ada masalah. Mau kanan mau kiri itu nggak ada masalah, ya. Ya. Sebentar, belum. Lah, kalau sudah begini baru nanti ditarik sekarang. Ditarik dari sana pelan-pelan. Sini megangi ya. Tarik pelan-pelan. Yang di sini ditahan. Ini ditahan anunya. Nah, pelan-pelan. Aurat tidak tampak. Oke. Ya. Sudah, lanjutkan monggo, Pak. Dilanjutkan sini, dibantu dilanjutkan. Ya, tutup lagi. Dirapatkan sekarang, ditata yang bagus. Sebagus mungkin, serapi mungkin. Ayo, para jamaah. Serapi mungkin, ya. Serapi mungkin. Sambil ya, ditarik-tarik ke atas ya. Sambil tarik. Ya. Yang diikat kepala dulu ya, diikat, kemudian sini, kemudian baru kaki. Silakan diikat. Jangan ikatan tali pati ya. Kalau di sini kebiasaan dibuka ya. Kalau di Saudi tali pati nggak apa-apa karena dibuka di sana. Kalau di sini kan kebiasaannya dibuka. Nanti daripada kita dengan masyarakat bertentangan ya. Kalau disuruh buka ya dibuka nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Karena nanti kalau jenazah itu sudah dikubur kita tinggalkan para jamaah. Kita berjalan dan jenazah ini sudah didatangi 2 malaikat Munkar dan Nakir. Maka dia alamnya sudah bukan alam dunia. Sudah alam barzah, alam kubur. Jadi ikatan-ikatan ini alam dunia semua ini. Alam dunia semuanya. Beda. Termasuk nanti didudukkan. Bagaimana duduk? Wong ini tertahan tanah. Jangan dibayangkan alam dunia. Alam akhirat berbeda para jemaah. Sudah? Monggo sini, Pak. Ya. Diikat ya. Masya Allah rapi ini. Berarti lulus ini prakteknya. Sampun nanti toh menyelenggarakan. Insyaallah nggih, sampun nanti nggih, insyaallah. Ini tadi jangan diikat dulu sebenarnya ya. Jangan diikat dulu. Ya, jangan diikat dulu. Nanti baru dikuatkan, terakhir dirapikan. Ya, baru diikat. Ya, seperti itu. Ya, baru tarik. Ya, tarik. Saya biasanya gini malah. Boten napa malah. Seperti ini boleh. Jadi dikembalikan begini boleh. Nah, boleh, nggak ada masalah. Kemarin sudah saya jelaskan waktu dialamin, jadi dikembalikan, ini juga dikembalikan begini boleh, nggak ada masalah. Oke. Ya. Iya, boleh ditekuk. Ya, Masya Allah. Ya. Thayyib. Ini tadi jenazah apa? Kalau mayitnya laki-laki sudah selesai. Ya. Sekarang ganti kalau mayitnya perempuan ya. Ya ini kan kita masih praktek sesuai dengan sunnah dulu ya. Mau praktek sesuai dengan bawa kapas enggak? Wonten nah, berarti sekarang praktek sesuai dengan monggo. Ya. Ya. Ya, betul. Ya. Ya. Ya.
Betul, betul. Sebenarnya itu hanya jadi yang disampaikan beliau ini adat ya, adat. Adat mana yang lebih diamalkan di satu tempat ya kita ikuti saja, tidak mengapa. Jadi adat-adat yang ada di masyarakat sempat kita ikuti. Jadi sebenarnya penyelenggaraan jenazah sulai surah ya seperti ini sebenarnya, nggak ada lebih kurangnya, ya seperti itu. Mau dianu lagi, monggo, ya. Apa mas? Sekarang praktek. Ya ini boleh, nggak apa-apa. Jadi gini, ini tadi ada yang bertanya ya, minyak wangi dan kapur barus itu boleh dipakaikan di dalamnya setelah jenazah dimandikan langsung itu, sebelum dibawa ke sini, atau pas di sini, dan boleh dipakaikan setelahnya. Jadi setelah ditutup baru dikasih apa? Harum-haruman. Sebenarnya itu kembali kepada adat kebiasaan masing-masing tempat. Ya, masing-masing tempat. Kan kita tadi sudah menyampaikan yang hadis-hadisnya cuma begitu aja hadisnya. Yang lainnya kebanyakan adalah adat kebiasaan masyarakat setempat. Gitu. Ya. Taruh situ dulu lagi ya. Praktek lagi mana? Enggak. Kalau praktek lagi kita seperti tadi taruh sini dulu. Ya, taruh sini dulu. Sekarang praktek perempuan sekaligus apa namanya ditutupi pakai apa? Ya, ya sudah. Mana para jemaah? Kapasnya mana? Minyak wangi? Ya, diambil ya nggak apa-apa. Ya, ya sudah. Ya. Ini tutupi dulu mana? Tadi tutupnya. Ya, sebentar ini masih dilipat ya, sudah. Tutup sempurna aja nggak apa-apa. Ya, silakan. Mungkin salah satu dari tidak tercukupnya kain itu karena kebiasaan kita kan disedekahkan. Iya. Tangan yang disedekahkan. Oh iya, benar. Jadi untuk sedekap itu tidak ada ketentuannya. Bahkan kalau apa namanya kebanyakan di Arab saya perhatikan tuh dibeginikan, bukan disedekapkan. Karena sedekap itu untuk sholat ya. Jadi tidak harus sedekapkan. Semua itu kembali kepada apa? Kebiasaan sebenarnya, kebiasaan masing-masing. Kalau di sini kan dipaksa untuk disedekapkan ya. Nah itu tidak harus begini. Iya. Makanya di sini rata-rata itu kan jenazah menyembul perutnya karena ada tangannya ini. Kalau di sana enggak, kelihatan lurus berdiri karena memang nah, seperti itu. Baik. Sekarang kita mau untuk jenazah perempuan. Kalau berdasarkan hadisnya Ummu ya, Kulthum, tolong dibantu ya. Berdasarkan hadisnya Ummu Kulthum, lembaran yang gini hanya 2. Jadi lembaran ini hanya 2. Berdasarkan hadisnya siapa? Ummu Kulthum. Jadi kain ini hanya 2 lembar. 2. Nah, ini hadisnya Ummul Kulthum seperti ini. Nah, kemudian disiapkan, ya, ya, mari. Baik, mana sarungnya? Dikambis di sini. Ya. Kerudung dulu. Ya, kerudungnya di bawahnya. Ya. Nah, segitiga. Gini. Nah. Mohon maaf, bapak-bapak kan nggak pernah kudungan ini biasa. Ini agak mana kepalanya? Ya, sudah. Ya. Terus sudah. Ini ya sudah. Sarungnya sini. Agak. Gini, sarungnya gini. Nah, yang lebar begini. Nah. Sebentar. Nah, sini. Ya, sudah. Nah, asalnya kalau menurut hadis ini. Jadi 2 lembar, kemudian ada kerudung di dalam sini. Di bawahnya ini, ya, segitiga. Kemudian ini ada gamis, ini gamisnya. Kemudian ada sarung. Tapi di sebagian daerah tuh ada dipasangnya apa? Celana dalam. Ya.
tidak ada masalah, hukumnya boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau mengatakan harus begitu, lah ini nggak ada dalilnya. Kalau sekedar dipasangkan aja nggak ada masalah. Itu kan supaya lebih tertutup dan juga jagani kalau ada sesuatu yang mungkin keluar di tengah perjalanan waktu digotong gitu aja. Tidak ada masalah. Ya. Toyib. Nah, untuk parfum atau kapur barus atau apa, sebenarnya kan jenazah itu habis dimandikan itu langsung, kalau dalam hadis loh ya, itu langsung sudah memandikan terakhir itu sudah langsung bersama kapur barus. Makanya saya katakan tadi, kalau menurut sunnah ya tidak ada, sudah kafani ya sudah selesai. Kalau menurut sunnah, kalau menurut kebiasaan setelah dimandikan sudah ada wangi-wangiannya, masih diberi wangi-wangian lagi, boleh apa tidak? Boleh, tidak mengapa. Ya, mau ini dikepiuri dulu kapur barus, kasih parfum dulu ya ta? Seperti ini, nggak ada masalah ya. Betul kan bukan kapur barus? Ya, simbolis ya, nggak apa-apa. Ya, ini contoh ya misalnya, nggak apa-apa, dipraktekkan. Ya, jadi kain kafannya ini ditaburi, nggak apa-apa, bebas, nggak harus apa, nggak harus seperti ini. Nah, sudah, monggo sekarang dipindahkan. Betul-betul harus tertutup. Ya harusnya perempuan. Ini anggap aja perempuan yang megang. Masa ibu-ibu mau praktek? Ya. Jadi begini, kalau darurat dicari yang mahramnya. Anggap aja ini semuanya mahram, ya ta? Suaminya, putranya, ini ya ta mahramnya semuanya. Anggap aja begitu bapaknya. Jadi beliau ini anggap aja suaminya, putranya, ini bapaknya. Sudah anggap aja begitu ya, aman sudah. Jadi nggak usah kita berebut. Hukumnya yang mengangkat orang lain. Termasuk sebenarnya para jamaah ya, untuk sebenarnya ya, untuk memandikan itu, kalau di Saudi itu dua itu, yang satu hanya membantu untuk membolak-balikkan aja, yang memandikan itu satu, dan diutamakan itu pasangannya, diutamakan apa? Pasangannya, karena hadisnya Rasulullah begitu. Tapi kan kita sekarang ini misalnya kalau seorang laki-laki meninggal, ibu mesti nggak bisa menahan suasananya, kan nggak mendukung, akhirnya nggak bisa memandikan, malah nanti nggak selesai ya toh. Gitu. Akhirnya ditangani oleh orang lain, tidak mengapa. Tapi usahakan ya, walaupun sesama perempuan itu dipilih dari kerabatnya atau orang yang bisa dipercaya, supaya tidak menceritakan aibnya mayit, itu saja tujuannya. Jadi tujuan, kalau urutannya itu suami istri, itu yang memandikan. Yang kedua adalah yang mendapatkan wasiat, itu urutan sebenarnya. Yang mendapatkan apa? Wasiat dari mayit, siapa yang harus memandikan saya. Karena mayit itu tahu siapa yang bisa dipercaya untuk memegang auratnya, menjaga tidak tersebarnya auratnya. Baru yang ketiga, dari makrom-makrom terdekatnya. Nah, dari keluarga kerabat terdekatnya. Kalau laki-laki ya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kalau tidak ada, baru nanti makrom-makrom terdekatnya atau yang lainnya ya. Monggo silakan dipraktekkan. Anggap aja ya, ini yang menyelenggarakan anggap aja perempuan ya, anggap aja ibu-ibu. Harusnya apa ibu-ibu maju di sini ya? Ya, ibu-ibu aja maju. Enggak apa-apa, monggo. Enggak apa-apa. Ya. Biar lebih tetap dipakai maskernya ibu-ibu ya, tetap dipakai maskernya. Enggak apa-apa. Ya. Sekarang ya, anggap ini ya ibu-ibu, di sini nggak ada bapak-bapak ya.
Anggap ini nggak boleh lihat tuh bapak-bapak sebenarnya. Jadi kalau tadi untuk laki-laki seperti itu, untuk perempuan dipakaikan dulu. Jadi pertama ya, ini yang tadi apa? Baju ini, baju dalamnya ini dipakaikan dulu, tapi jangan membuka. Usahakan tetap ya, usahakan demikian. Diusahakan ya, usahakan. Diusahakan. Sampai kepalanya masuk. Nah, pelan-pelan ya. Diusahakan demikian. Diusahakan. Nanti kalau sudah tertutup baju kurung, kemudian sarung ya, tutupkan sarung. Sarungnya ditutupkan, ini sarungnya. Baru nanti boleh dibuka, karena kepala nggak ada masalah dengan sesama wanita ya, baru boleh dibuka. Ya, sarungnya dulu, yang rapi Bu, okay. Dirapikan sekalian. Ya, sebentar. Jadi ini dibuka sudah boleh, kalau sudah tinggal kepala, karena sesama wanita ini ya, sama wanita. Tapi kalau ini belum ditutup, walaupun sesama wanita tidak boleh, karena auratnya wanita dengan wanita itu dari apa? Para jemaah. Nah, bukan auratnya wanita. Mana para jemaah? Wanita sama wanita. Jadi sebenarnya auratnya laki-laki itu adalah dari mana? Pusar sampai apa? Lutut. Sesama wanita ketika mengkafani, ini sebenarnya sama dengan laki-laki, dari pusar sampai apa? Lutut sama. Tapi lebih baik dari dada sampai lutut. Ini yang saya katakan lebih baik itu apa? Kadang-kadang di dada ini ada sesuatu yang nggak pantas dilihat. Jelas? Kecuali kalau yang memandikan adalah dari kalangan mahromnya, yang ibunya sendiri atau putranya sendiri yang bisa menyimpan rahasia. Jadi lebih baik, makanya saya bilang baju kurung dengan sarung ditutupkan dulu, baru boleh dibuka apa? Dibuka. Sudah, ini kan sudah tertutup toh? Nah, tinggal sekarang ini dirapikan, ya, dirapikan. Kemudian tinggal memakaikan kerudung. Silakan ibu-ibu kan pintar pakai kerudung. Ya, dikerudungkan. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan, nggih. Ada hadis yang berbunyi, kasru idhamil mayyiti ka kasrihi hayya. Memecahkan atau mematahkan tulangnya mayit seperti halnya mematahkan atau memecahkan ketika masih hidup. Artinya tidak boleh memperlakukan mayit dengan kasar. Karena apa? Kata para ulama, hadis ini mengandung dua. Pertama, mayit itu juga merasa sakit, sebagaimana kalau dioklek-oklek badannya orang sehat. Yang kedua, dosanya sama dengan ketika kita menyakiti orang yang sehat. Nah, sudah. Ya, kalau wanita yang rambutnya panjang dikepang 3. Ini tadi ya, karena gundul ya. Jadi dikepang 3 itu begini, ya. Di atas ini 1, kanan kiri 2, kemudian semuanya diarahkan ke belakang. Ya, itu. Karena ini rambutnya pendek ya, tidak. Ya, insyaallah. Nggih, sudah? Sekarang laksanakan nggih, monggo. Tutup, nggih. Nah, ya. Apanya? Rambutnya. Tidak ada tuntunan. Yang sebenarnya tuntunan di ini. Jadi harusnya waktu mau memandikan itu, tuntunan ya, yang disunahkan untuk dipotong adalah kuku tangan, kuku kaki, kemudian bulu ketiak. Bulu kemaluan tidak boleh, walaupun panjang biarkan saja. Karena nanti akan melihat kemaluan. Ya, kalau bulu ketiak disunahkan. Untuk bulu ketiak ditipiskan ya. Iya, laki-laki maupun perempuan sama. Jadi kuku dari tangan maupun kaki maupun bulu apa? Termasuk kalau laki-laki, kalau di Arab sana biasanya beringosnya yang jelomprong itu terlalu panjang itu dirapikan. Beringosnya yang enggak rapi itu dirapikan. Kenapa? Enggak. Sebenarnya sunahnya ini tetap disisakan sedikit sebenarnya, sunahnya ya. Jadi dirapikan. Ya. Kalau ditanya sunahnya boleh dihabiskan enggak? Jawabannya tetap boleh, tapi sunahnya adalah dirapikan. Kita bicara yang paling sunah ya, insyaallah. Ya. Ibu-ibu rapi, bapak-bapak kalah ini tadi.
Jadi ibu nilainya 95, bapak tadi 70. Kita kalah dengan mama nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Oh ya remedi nanti. Ya remedi betul. Ada pertanyaan sambil silakan ya. Nah, setelah ini selesai ya, mau dikucuri minyak wangi lagi nggak ada masalah. Boleh, silakan. Ya. Silakan ya. Nggih, monggo. Silakan, silakan. Boleh, boleh. Oh, masih Bapak. Saya mau tanya, kalau jenazahnya laki-laki, kalau perempuan tadi kan pakai baju kurung sama dalaman. Kalau saya pernah lihat orang laki-laki dikasih baju kurung sama dalaman gimana? Boleh. Kalau itu memang adat setempat, boleh. Tapi tidak ada sunahnya, nggih. Seandainya ditinggalkan nggak apa-apa, boleh, nggih. Memang ada. Laki-laki ngoten. Jadi dicaweti ngoten nggih, ada, memang ada. Tapi hukumnya hanya sebatas apa? Maturun nggih. Jazakumullah khairan. Maturun. Masyaallah. Rapi banget ini. Nah, masyaallah. Setelah itu ya, mana parfumnya tadi? Ya. Terus kasih parfum lagi ya nggak apa-apa ya. Nah, nggak apa-apa. Silahkan. Maka misalkan setahu saya selain kain moni istilahnya itu pakai kain ikrom apa bisa? iya. Ya, itu tadi. Sudah saya bacakan tadi, kain yang pernah dipakai, selimut, kain ikram boleh. Ya, sunnah boleh ya. Sarung boleh. Yang penting jangan ada corak-corak gambar makhluk hidup. Bahkan Rasulullah itu 2 kain kafan, 1 kain yang dipakai beliau, corak-corak garis-garis. Itu di Saudi sampai sekarang diamalkan itu. Jadi di Saudi itu mesti 2 itu putih, yang 1 itu garis-garis. Pengen mengamalkan seperti Rasulullah itu. Nah, dan itu biasanya adalah kain yang biasa digunakan kalau kita sekarang ini apa untuk bukan kain ya, selimut tebal yang putih itu loh. Itu memang sangat menjaga. Makanya jenengan ya, kalau nanti kapan-kapan pernah di Saudi ikut gotong jenazah sampai neraba, itu tebel itu. Nggak seperti di sini tipis ya, tebel. Jadi aurat tuh nggak tampak, tertutup sekali. Boleh, silahkan, oke. Jadi silahkan. Kain kafan apa itu boleh memakai kain ikhram kita, silahkan. Tapi tidak ada nggih, nun sewu. Jangan ada keyakinan begini, kalau yang sudah pernah umroh atau haji harus pakai kain kafan, tidak ada. Yang mohon maaf, pakai kain ikhram tidak ada. Kecuali kalau meninggalnya di sana waktu sedang berikhram, laki-laki memakai kain ikhramnya, gitu ya. Jadi untuk laki-laki ya, pernah panjenengan presani mboten mangke diketik di YouTube. Orang yang meninggal ketika berikhram, itu nanti wajahnya itu terlihat. Kalau ini bolak-balik karena saya itu kan mahasiswa di sana. Itu lihat itu mobil membawa jenazah itu, wajahnya kelihatan. Itu berarti meninggalnya ketika apa? Ikhram. Jadi tetap dipakai kain itu, nggak dipakein apa-apa. Sudah. Karena nanti dia dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik gitu. Ya, sampai seperti itu. Monggo nggih Bu, monggo. Gimana? Oh, mukena, ya. Kalau ditanya boleh. Tapi sebenarnya untuk apa namanya kain kafan itu usahakan yang tidak berjahit. Yang tidak berjahit usahakan. Tapi kalau ditanya boleh. Seandainya misalnya mukena itu mencukupi, nggak ada masalah. Ya. Asal jangan diyakini lah. Jadi kalau sudah haji harus pakai kain ikhram, ini harus mukena, jangan diyakini. Kalau sekedar boleh, silahkan, nggak ada masalah. Karena di hadis kemarin sudah saya bacakan, poin yang kelima sunahnya adalah dipakaikan al-athiyab al-malbusa, pakaian atau kain yang biasa dipakai. Berarti mukena kan biasa dipakai juga ya, nah seperti itu. Tapi usahakan ya dihindari yang apa berjahit-jahit itu, karena kita ini mau menguburkan jenazah, bukan mau apa? Ya mohon maaf, mau keluar rumah yang menggunakan pakaian yang layak, mau menguburkan jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo pertanyaan lagi, bagus pertanyaannya. Ustaz bertanya, kalau jenazah keluar kan laki-laki boleh dikasih minyak wangi, boleh tidak ya Ustaz? Tapi seandainya kalau dikasih minyak wangi dan mengandung
Ya, betul, betul. Bagus, bagus. Segini ya. Ini sebenarnya ya, pertanyaan klasik sudah lama. Parfum itu yang dipakai itu boleh apa tidak mengandung alkohol? Jawabannya boleh. Jadi alkohol itu tidak najis. Tidak najis. Tapi tidak boleh diminum. Sampai dengan cat. Cat itu tidak najis, tapi tidak boleh diminum. Sama itu ya. Tapi kalau panjenengan tanya kepada saya, bagaimana kalau kita pakai parfum yang non alkohol? Lebih baik. Jawabannya ngoten nggih. Saya kalau pakai parfum nggih non alkohol mesti. Lebih baik. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan yang mengandung alkohol tidak boleh, tapi jawabannya boleh. Karena alkohol itu tidak najis. Dan alkohol yang dipakai di sini bukan khamr loh ya. Bedakan loh ya. Jadi ini alkohol kimia, sama dengan alkohol yang untuk nyuci luka. Nyuci luka, ngaten nggih? Ya, silahkan nggih. Ini bapak-bapak kok nggak ada yang bertanya nggih? Remedi nanti. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ini beberapa kali praktek daripada asal ini kita merawat jenazah secara Normal. Saya minta sedikit penjelasan apabila jenazah itu dalam keadaan lemah gitu. Betul ya. Bagus. Ya. Ya. Jadi kan memang terus terang kita belum membahas jenazah-jenazah yang terkena korban musibah apa saja, menjadi korban musibah, belum kita bahas. Termasuk sudah kita singgung kemarin dalam pengajian di Alamin, jenazahnya syuhada, orang-orang yang mati syahid. Itu tidak dimandikan dan tidak dikafani. Ya. Jenazahnya syuhada. Bahkan syuhada itu oleh Rasulullah kadang disolati, kadang tidak. Kenapa? Mereka sudah dijamin surga, nggak perlu disolati. Sudah dijamin apa? Surga. Seandainya disolati boleh. Seandainya disolati boleh. Tapi dia tidak dikafani. Jadi pakaian yang berlumuran darah itu. Dan tidak dimandikan. Satu. Yang kedua, orang yang terkena bencana atau terkena kecelakaan, korban kecelakaan. Kata para ulama, jika ini semuanya hancur, tidak bisa dimandikan, ditayamumkan. Dia apa? Tayamumkan. Kembalikan kepada hukum orang yang tidak bisa menggunakan air. Baik karena sakit maupun karena yang lainnya, maka ditayamumkan. Tapi kalau misalnya hanya tangan kirinya saja atau kakinya saja, ya kaki itu saja yang tidak usah digerojok dengan apa? Air. Jelas? Seperti itu. Nah, termasuk jenazah yang korban ini, kadang-kadang korban ini kebakaran. Dia memang tidak hancur, tapi kulitnya semua melempuh. Dilihat, tanya dokter, kalau kena air ada efeknya, maksudnya langsung nanti bau atau apa, maka ya nggak usah dimandikan. Dia ditayamumkan saja. Tapi ada dokter mengatakan ini kena air nggak apa-apa, nanti malah kempes, malah nggak apa-apa. Dokter nanti kalau 5 jam lagi baru dimakamkan nggak bau. Oh enggak, ini nggak apa-apa. Ini kan kebakaran tuh ada tingkat-tingkatnya, stadium 1, 2 dan seterusnya, ada anunya. Nggak apa-apa. Tanya dokter dulu, tapi tanya ahlinya dulu, baru kemudian dilaksanakan. Begitu. Insya Allah demikian. Oke. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Monggo, nggih. Sebentar, pakai mikrofon dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ada orang yang meninggal itu pasca operasi Pak, jadi di perut sini ada jahitannya dan ada plesternya. Itu kalau dibuka itu ya takutnya bagaimana, kalau nggak dibuka bagaimana? Itu menurut Tidak dibuka. Tidak dibuka. Plesternya itu tidak dibuka, nggih. Jadi tidak dibuka, ya. Terus yang kedua itu Pak, misalnya ada selang bekas apa itu? Bukan kateter apa? Darah itu loh Pak, putih darah itu diambil utangnya. Nah, kemudian sudah ditutup dengan kapas, ternyata waktu mau pemberangkatan itu keluar darahnya itu bagaimana? Apa perlu bagaimana Bu? Ya. Jadi benar, bagus. Jadi beberapa jenazah kadang-kadang mengeluarkan darah dari mana saja, ya. Maka diusahakan, makanya ketika penyelenggaraan gini, ini harusnya disiapkan satu. Kalau di Saudi itu kan di ruang khusus, nih, tidak pindah-pindah.
Jadi di setiap masjid besar seperti ini, itu rata-rata itu ada kamar khusus untuk penyelenggaraan jenazah. Itu semua alatnya lengkap di situ. Alatnya lengkap. Alat untuk nanti buka bajunya. Kadang-kadang kan mereka itu yang meninggal pakai baju yang susah untuk dibuka. Buka baju dan seterusnya. Termasuk alat untuk nanti seperti diperban dan seterusnya. Itu semuanya lengkap. Jadi diselenggarakan semuanya supaya tidak terlihat apa? Nah, termasuk nanti misalnya seperti kayak setelah diperban apa itu yang di coklat itu loh, di plester itu semuanya di sana lengkap. Jadi luka-luka itu diusahakan semuanya ditutup di sana. Termasuk juga ketika memandikan itu kan sunnahnya memandikan ini diangkat setengah duduk. Kalau duduk kan demikian, setengah, kemudian dipelurut pelan-pelan begini. Nah, pelan-pelan begini. Ini supaya keluar. Ini kalau jenazah ini dimungkinkan itu ada kotorannya. Tapi kalau ketika dimandikan begini kok kelihatan nggak ada kotoran, ya, maka nggak perlu ini nggak harus begini, nggak harus. Ini kalau dimungkinkan aja ada kotorannya, maka kan orang memandikan itu terasa, ada kotoran, maka dipelurut pelan-pelan, ya, dipelurut lagi 3 kali sampai kotoran. Kalau masih keluar kotoran di Saudi itu gini, langsung syekhnya itu dimiringkan begini, kemudian beliau mengambil kain perca dimasukkan ke dalam duburnya. Makanya memandikan jenazah kalau di Saudi itu pakai kain sapu tangan itu, ya. Pakai sapu tangan, dimasukkan dalam duburnya, disumbat, kemudian terakhir diplester di sini, di luarnya. Sudah nggak akan keluar. Di sini sering ya. Bukan sering, kadang-kadang kita melihat keluar sesuatu yang tidak layak untuk dilihat itu. Padahal itu normal, jenazah begitu itu normal. Tapi orang kan langsung mengasumsikan, ini jenazahnya begini, banyak dosanya dan seterusnya. Ini normal, hal yang normal. Ya, seperti itu. Apalagi kalau mayitnya menderita penyakit itu hal yang biasa, keluar sesuatu dari gitu. Oke, begitu ya insyaallah. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Tentu tidak bisa menjawab semua pertanyaan atau semua hal yang masih mengganjal. Insya Allah penyelenggaraan jenazah sesuai Rasulullah ya mudah begitu saja. Tambahan-tambahannya ini kembali kepada kebiasaan seperti tadi usulan dari Bapak supaya talinya di kiri itu bagus karena memang nanti kan menghadapinya kemana? Ke kiblat begini supaya ngotainya mudah, itu nggak ada masalah. Nanti ya ketika dikuburkan apakah harus dikasih gendu atau tidak? Ya itu tergantung masing-masing. Nggak dikasih juga nggak apa-apa. Ya. Kalau di Saudi itu bukan gendu Pak, batako. Kasih batako. Gak ono gendu nih, batako. Jadi dikasih batako begitu. Ya nggak ada masalah. Yang penting jangan menyakiti mayit. Jangan batakonya nah ini, ya pelan-pelan nggak ada masalah. Ya, jangan menyakiti mayit. Ya. Demikian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih saya haturkan kepada Takmir Masjid Kiai Haji Abdul Razak Fakhruddin MI Muhammadiyah Satu Pare, kemudian juga pengurus Bukmu Pari Raya dan juga para jamaah sekalian. Masya Allah semangatnya banyak sampai jam 9:30 saya lihat belum ada yang mengantuk ya. Masya Allah ini semangatnya luar biasa. Insya Allah nanti ya akan dilanjutkan oleh para ustadz yang lainnya untuk penyelenggaraan jenazah ini. Insya Allah ya. Dari satu ustadz dengan ustadz yang lain itu saling melengkapi. Wong kadang-kadang saya begini tuh namanya kalau bukan asli itu kadang lupa. Sama dengan panjenengan, coba pas gak sholat, suruh melafatkan bacaannya sholat, kadang lupa loh. Tapi pas sholat tuh ingat. Karena konsentrasi lagi ini kadang-kadang orang konsentrasi, wong etok-etokan gitu. Tapi begitu betulan kita ini konsentrasi betul karena ingin mempersembahkan yang terbaik untuk mayit ini. Demikian ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.